Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ibu harapkan kalian selalu sehat ya. Baik, hari ini kita belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita pertemuan ke-6 dengan materi pokok konsep ekonomi kreatif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu harapkan kalian mampu mendefinisikan arti dari kata kreatif. Mampu mendefinisikan apa itu ekonomi kreatif dan mampu mengidentifikasi lingkup industri kreatif yang ada di Indonesia ya. Nah, baik. Kreativitas. Kreativitas itu jadi kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan atau ide maupun berupa karya nyata yang belum pernah ada sebelumnya ya. Jadi ide yang benar-benar baru atau karya dari seseorang yang belum pernah ada sebelumnya itu dinamakan dengan kreativitas. Nah, sekarang ekonomi kreatif itu apa sih? Jadi ekonomi kreatif itu merupakan perkembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Jadi ide seseorang itu diciptakan yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, di negara kita ya, di Indonesia itu pemerintah itu mengidentifikasi lingkup industri kreatif. Nah, ada 14 subsektor ya. Pertama itu periklanan, kedua arsitek ya, arsitektur, ketiga pasar seni dan barang antik, keempat kerajinan, kelima fashion mode, keenam film video, ketujuh fotografi, kedelapan permainan interaktif, kesembilan adalah musik, ke-11 penerbitan dan percetakan, ke-12 adalah layanan komputer dan piranti lunak, ke-13 radio dan televisi, dan terakhir adalah riset pengembangan. Nah, sekarang kita nomor 1 ya. Nomor 1 itu contoh dari industri kreatif itu adalah periklanan. Nah, kita tahu periklanan itu banyak sekali jenisnya ya, baik berupa media cetak maupun media elektronik. Nah, media elektronik itu bisa berupa iklan di televisi atau di radio. Nah, orang yang membuat iklan di televisi dan di radio itu memerlukan kreativitas ya. Dari desainnya, dari cara beriklannya, dari tutur kata orang yang mengiklankan, itu adalah hasil dari kreativitas seseorang. Nah, makanya disebut bahwa periklanan itu termasuk ke dalam kategori industri kreatif. Nah, sekarang kalau periklanannya itu berupa media cetak. Nah, kalau media cetak itu jadi berupa surat kabar atau majalah. Nah, desain-desain yang ada di surat kabar atau di majalah itu berdasarkan dari ide atau kreativitas seseorang ya. Jadi kita misalnya ada koran Kompas ya, media cetak koran Kompas itu didesain sedemikian rupa biar orang-orang tertarik untuk membacanya ya, selain dari isi dari berita itu sendiri. Nah, kedua arsitektur. Nah, arsitektur ini juga merupakan kreativitas ya. Misalnya arsitektur sebuah gedung. Nah, gedung pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi atau rumah. Nah, itu hasil dari kreativitas seseorang. Makanya banyak gedung-gedung yang indah ya, rumah-rumah yang bagus. Itu hasil dari kreativitas seseorang. Nah, makanya termasuk ke dalam industri kreatif. Nah, ketiga, pasar seni dan barang antik. Nah, pasar seni dan barang antik ini biasanya barang-barang yang unik, yang langka, serta memiliki nilai estetika.
seni atau sejarah yang tinggi. Nah ya, barang seni atau barang antik itu jadi barang-barangnya benar-benar unik dan sangat langka. Nah ini sepertinya seperti lukisan atau patung-patung. Nah itu untuk orang-orang yang gemar mengoleksi benda-benda unik, benda-benda seni, itu akan mempunyai nilai jual yang tinggi ya dari hasil kreativitas seseorang. Nah keempat, kerajinan. Kerajinan ini berkaitan ya, kegiatannya itu dengan kreasi atau produksi dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin. Nah ini misalnya seperti pengrajin rotan ya, pengrajin bambu, kayu, logam, kaca dan lain sebagainya ya. Itu kalau rotan ini misalnya dari kursi, bambu juga bisa berupa kursi ya, kulit misalkan kulit itu bisa menjadi sepatu, bisa menjadi tas dan lain sebagainya. Nah itu juga hasil dari kreativitas seseorang. Nah terus kelima, desain fashion mode. Nah, fashion mode itu jadi kreasi desain pakaian. Nah kreasi desain pakaian itu ya, pakaian yang kita kenakan itu kan bermacam-macam bentuknya, modenya. Nah itu berdasarkan hasil dari ide atau kreativitas seseorang ya kan. Kalau tidak ada, kita membuat baju, kalau tidak ada kreativitas di sana, itu baju itu tidak akan terlihat indah ya, jadi kurang ya keindahannya. Nah film video, sesuatu film dokumenter kah atau sinetron kah atau FTV atau drama, itu alur cerita yang mereka suguhkan dari pembuatan film tersebut itu memerlukan kreativitas yang tinggi. Nah kenapa? Karena apabila suatu film atau drama atau sinetron tanpa adanya kreativitas yang tinggi, itu tidak akan menarik bagi penonton. Nah seperti halnya nih, kita lagi booming misalnya ya, untuk ibu yang suka drakor. Nah ibu tuh sangat suka. Kenapa sangat suka drakor misalkannya? Nah karena alur ceritanya itu berbeda dari film-film yang ada di Indonesia. Atau sekarang di Indonesia lagi booming film Ikatan Cinta ya, sinetron Ikatan Cinta. Nah kenapa ibu-ibu sekarang itu di Indonesia itu sangat menggandrungi film Ikatan Cinta? Nah karena alur ceritanya yang sangat menarik. Nah alur cerita yang sangat menarik itu merupakan hasil dari kreativitas seseorang ya. Nah sekarang fotografi. Nah fotografi juga sama ya. Fotografi misalnya hasil jepretan foto atau jepretan kamera. Kita lihat nih, biasanya untuk foto pre-wedding itu kan sangat bagus-bagus sekali ya. Seorang fotografer kalau membuat foto pre-wed itu sangat indah, berbeda dari yang lainnya. Nah itu memerlukan kreativitas yang tinggi ya, makanya akan terlihat sangat indah. Terus permainan interaktif. Nah permainan interaktif ini misalnya ini berkaitan dengan kreasi ya, misalnya permainan yang sifatnya menghibur atau mengedukasi. Nah misalnya seperti sekarang nih ada ruang guru ya. Nah seperti yang ibu buat sekarang ini kan video ya, video PowerPoint, terus game. Nah game juga termasuk ke dalam permainan interaktif ya, yang anak-anak sekolah sekarang sering main ya, kayak ML atau apalah ibu kurang tahu. Nah itu termasuk ke dalam kategori permainan interaktif. Terus musik. Nah musik juga memerlukan kreativitas ya, kreasi. Nah musik tanpa adanya kreativitas itu tidak akan enak didengar ya. Makanya
suatu musik yang bagus, yang banyak orang suka, itu memerlukan kreativitas yang tinggi dari seseorang, baik itu dari pencipta lagunya maupun penyanyinya. Nah, sekarang ke-11, penerbitan dan percetakan. Nah, kenapa sih penerbitan dan percetakan juga merupakan salah satu industri kreatif? Nah, kalian tahu setiap buku yang dicetak itu selalu berbeda, ya, berbeda-beda macamnya, berbeda-beda desainnya. Itu kenapa? Nah, jadi untuk biar orang-orang itu tertarik untuk membaca, ya. Terus selain itu hasil dari desain-desain itu merupakan kreativitas dari seseorang. Nah, sekarang 12, layanan komputer dan piranti lunak. Nah, layanan komputer dan piranti lunak ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak, dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. Nah, sekarang banyak sekali perkembangan zaman yang sekarang itu sudah sangat maju. Kita tahu dulu itu tidak ada WhatsApp, ya, belum tidak ada Twitter, belum ada Facebook. Nah, hasil dari pembuatan WhatsApp, Facebook, terus Android, atau misalnya kita piranti lunaknya misalnya dari laptop itu ada Core i3, ya, sekarang sinyal itu sudah ada 5G. Nah, itu merupakan ide atau kreativitas seseorang, ya, berpikir yang belum pernah ada sebelumnya, yang tidak difikirkan oleh orang-orang sebelumnya dan sekarang itu ada. Nah, itu termasuk ke dalam kategori industri kreatif. Nah, terus radio dan televisi. Radio dan televisi itu berkaitan dengan usaha kreasi, ya, produksi dan pengemasan acara TV. Nah, kita lihat setiap stasiun TV dari mulai RCTI, SCTV, ANTV, TV One, terus Metro TV, terus Jak TV dan lain sebagainya, itu tidak dari sekian banyak stasiun TV itu tidak ada yang sama, ya, acaranya. Nah, kenapa? Karena dari setiap stasiun TV itu terdapat beberapa karyawan-karyawan yang mengelola dan memunculkan ide atau kreativitas mereka sehingga acaranya tersebut tidak ada di stasiun TV manapun. Nah, ya. Jadi bagaimana mengemas usaha televisi atau radio semenarik mungkin, ya, membuat konten-konten televisi atau radio yang bagus biar penontonnya banyak. Nah, terakhir, riset pengembangan. Riset pengembangan di sini yaitu kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, ya, termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni, serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Nah, itu tadi yang sudah Ibu paparkan adalah macam-macam industri kreatif, ya, yang sudah pemerintah kita golongkan ada 14 sektor. Tadi ada periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan,
fashion mode, film video, fotografi, permainan interaktif, musik, penertiban dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, serta terakhir adalah riset pengembangan. Nah, hari ini Ibu cukupkan materi kali ini ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time anak-anak.